Ya, shalom saudara-saudara. Sewaktu saya memposting pandangan saya terkait dengan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Pak Ferdy Sambo, dua video saya itu membahas soal pandangan tentang hukuman mati, ya, menurut Alkitab. Dan dari sudut pandang Alkitab, saya jelaskan bahwa pemberian hukuman mati itu bukanlah sebuah kesalahan kalau itu memang setimpal dengan kejahatan yang dibuat, dan itu dilakukan seadil-adilnya, ya. Tetapi saya juga membaca ada sejumlah komentar, dan ada yang berkomentar tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati dengan alasan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu menghapus hukuman mati. Nah, dasar apa yang mereka pakai bahwa Tuhan Yesus menghapus hukuman mati? Itu karena diangkat dari kasus Yohanes pasal 8, di mana ada perempuan yang kedapatan berzina, lalu orang-orang Yahudi datang. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Tapi Yesus tidak melakukan sesuai dengan hukum Musa itu, dan itu dianggap sebagai Yesus membatalkan hukuman mati yang biasa dilakukan dalam perjanjian lama. Nah, ini sebenarnya adalah argumentasi yang sangat lemah, ya. Kalau mau dikatakan bahwa Yesus tidak menghukum perempuan itu dan itu berarti bahwa dia menghapus hukuman mati, sedangkan hukuman mati itu kan dinyatakan dalam hukum Musa. Musa dalam hukumnya memerintahkan supaya membunuh atau melempar mati perempuan-perempuan yang demikian. Kalau itu dianggap sebagai Yesus membatalkan hukuman mati, maka itu berarti bahwa penafsiran itu menganggap Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Yesus itu membatalkan hukum Musa. Itu jelas bertentangan dengan kata-kata Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 18 dan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk melakukannya, menggenapkannya, dan bahwa tidak satu iota pun dari hukum itu yang ditiadakan. Nah, kalau begitu bagaimana kita memahami kisah di dalam Yohanes pasal 8 itu? Nah, sebenarnya begini, bahwa hukum mati yang diberikan kepada para pezina itu termasuk dalam hukum sipil orang Yahudi, ya. Jadi ada hukum moral, ada hukum seremonial untuk upacara-upacara keagamaan, dan ada hukum sipil bangsa Israel. Nah, hukum sipil itu terkait dengan misalnya hukuman mati itu, ya. Itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu, karena sifatnya kan teokrasi. Pemerintahan langsung di bawah Allah, dan Allah membuat peraturan bahwa orang yang ketangkap berzina itu harus dihukum mati. Nah, itu hukum sipil, semacam undang-undang. Nah, itu kan undang-undangnya Israel pada waktu itu. Kita tidak bisa lantas membawa undang-undang semacam itu untuk diterapkan di segala macam tempat. Nah, mengapa Yesus tidak melakukan hal itu? Karena begini, pada waktu Yesus hidup yang berkuasa itu adalah pemerintah Romawi. Dan pemerintah Romawi itu mempunyai satu peraturan bahwa warga jajahan tidak mempunyai hak menjatuhkan hukuman mati. Hanya pemerintah Romawi lah yang mempunyai hak. Itu namanya hak pedang, ius gladi namanya, ya. Dan karena itulah contohnya kita bisa lihat orang Yahudi biarpun benci Yesus setengah mati, mereka tidak bisa langsung menghukum mati Yesus. Mereka butuh keputusan Romawi untuk penghukuman mati terhadap Yesus itu, penyaliban Yesus. Makanya mereka butuh keputusan dari pejabat Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Begitu Pontius Pilatus mengatakan ambillah dan salibkanlah dia, barulah mereka bisa melakukannya. Nah, ketika orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi datang membawa perempuan kedapatan berzina dan menodongkan dia, hukum Musa itu menyuruh membunuh perempuan demikian. Kalau Yesus bilang ya bunuh, maka itu akan berlawanan dengan hukum Romawi, dan Yesus akan berhadapan dengan hukum Romawi. Dan Yesus dengan tidak menghukum mati itu, Yesus menunjukkan bahwa dia warga negara yang baik, yang tidak melanggar hukum pemerintah Romawi. Tapi apakah Yesus dengan mengikuti pemerintah Romawi, hukum Romawi, apakah dia tidak mentaati atau dia melanggar hukum Musa? Tidak juga. Karena apakah di sana Yesus membatalkan hukum Musa itu? Tidak.
Dia justru menyarankan, ya memang hukum Musa menyuruh begitu. Jadi sekarang siapa yang tidak berdosa, silakan dia angkat batu lebih dulu dan dia lempar. Dan Yesus bilang, silakan angkat batu dulu baru lempar yang tidak berdosa. Itu berarti kan Yesus juga menyuruh mereka, silakan melakukan. Ya, tapi karena semua mungkin rasa diri berdosa, jadi tidak ada yang berani melakukan. Tapi Yesus kan tidak membatalkan. Dan itu sebenarnya adalah cara yang begitu lihai, begitu berhikmat dari Yesus di dalam menghadapi jebakan Batman dari orang-orang Yahudi. Kan orang-orang Yahudi itu mau menerapkan menjebak Yesus pada dua dilema besar. Pertama, kalau Yesus tidak jadi menghukum, Yesus tidak mau menghukum perempuan itu, maka Yesus akan dianggap melanggar hukum Musa. Dia bukanlah seorang guru agama yang baik kalau ternyata dia melanggar hukum Musa. Tapi kalau Yesus mau melakukannya, berarti Yesus akan melanggar hukum Roma. Jadi Yesus hanya ada pada dua pilihan, melanggar hukum Musa atau melanggar hukum Roma. Dan Yesus tidak langgar dua-dua. Ya, dia tidak melanggar hukum Musa karena dia mengatakan silakan angkat batu dan lempar. Tapi yang pertama lempar lain tidak berdosa. Tapi dia tidak melanggar hukum Romawi karena dia tidak menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan itu. Nah, jadi sebenarnya di situ kita bisa lihat bahwa Yesus bermain cantik, di mana diperhadapkan pada dilema, tapi dia tidak melanggar hukum Musa, dia tidak membatalkan hukum Musa, sekaligus juga tidak melanggar hukum Romawi. Jadi adalah aneh dan juga tidak tepat, penafsiran yang salah kalau menganggap bahwa dari kasus itu Yesus sedang membatalkan hukum Musa atau membatalkan hukuman mati. Ya, jadi sekali lagi alasan ini adalah alasan yang terlalu dipaksakan. Itu lebih bersifat eisegesis daripada eksegesis. Eisegesis itu artinya sudah mempunyai suatu paham terlebih dahulu, lalu akhirnya mencari-cari ayat untuk memaksakan masuk pemahaman seperti itu untuk mendukung paham penolakan terhadap hukuman mati. Ya, nah itu tanggapan saya. Semoga ini bermanfaat bagi semua. Shalom.